Dari 2016 sampai saat ini, alhamdulillah saya bisa bikin rumah dari hasil penjualan Mame Sapote, serta hasil saya selama ini untuk bertani bisa untuk orang tua. Perkenalkan, saya Sobikan dari Dusun Kebon Kliwon, Kebon Rejo, Salaman, Magelang. Saya sebagai petani bibit buah unik dan langka. Ada Mame Sapote atau sawo raksasa, bisa dibilang buah sultan. Saya dulu sekolah SMA. Setelah lulus, saya langsung berpikiran itu mau cari uang lah, kerja. Karena biar tidak memberatkan orang tua, saya mencari lowongan kerja. Ternyata di situ kebanyakan yang dicari itu lulusan SMK. Kemudian saya mencari tahu lagi bagaimana saya bisa masuk kerja. Saya coba untuk kursus di PLK, kursus gratis. Kemudian saya mendaftar di lowongan pekerjaan ada di otomotif Karawang, kemudian diterima. Kemudian setelah 2 tahun di sana saya pulang. Setelah itu kok sampai setengah tahun saya tidak dapat kerja, didorong oleh orang tua saya untuk mengikuti pembibitan di sawah. Saya coba-coba waktu itu bibit sengon. Kemudian saya tambah pemasukan buruh langsir bibit dari sawah, bawa pulang pakai angkong. Kemudian setelah itu semangat lagi karena penjualan online itu daya tariknya bagus. Kemudian saya coba-coba foto pembibitan di Pak Irul, Mame Sapote sawo raksasa itu yang membuat saya jadi semakin tertarik. Karena buahnya besar, bisa mencapai 1 kilo dan belum banyak yang tanam. Rasanya itu manis, dagingnya merah. Kemudian saya memfoto-foto untuk saya posting di Facebook, saya upload terus di grup-grup. Respon awal itu memang kurang ya, karena peminat untuk tanaman bibit itu masih jarang. Waktu itu 2015, saya tekuni terus selama 1 bulan. Alhasil ada konsumen yang beli bibit saya. Alhamdulillah dapat imkan yang bisa untuk mendorong saya menjadi petani. Kemudian selang beberapa bulan lagi banyak tamu yang datang. Belajar dari sedikit-sedikit, berhasil didorong dengan Pak Irul bahwa ada Mame Sapote yang bagus ini, jenisnya Lorito. Dan Pak Samalawi juga merekomendasikan ini buah yang nantinya bakalan booming untuk kedepannya. Karena masih langka, karena memang masih langka ya, dan banyak kolektor-kolektor yang berburu. Saya jual itu masih laku dengan harga 3,5 juta satu pohonnya. Semakin saya up itu Mame Sapote sawo raksasa, banyak yang di sosial media itu tahu, oh ini buahnya itu besar banget, bisa 2 kilo buahnya itu. Saking gedenya itu, orang-orang yang di sosial media banyak yang tanya, Mas itu apa enak? Apa itu bisa dikonsumsi? Nah, saya jelaskan bahwa ini termasuk dari tanaman aslinya itu Meksiko dan sangat adaptif di Indonesia. Setelah saya tanam berbuah, ini loh buahnya, dagingnya merah, kulitnya coklat, berukuran 1 kilo lebih. Rasanya pun manis segar. Kita sendiri kita juga ada proses bertahap ya, nggak langsung kita buka lahan banyak. Kita juga awal mula dari 1-2 pohon, kita besarin, kita perbanyak, sebagian kita jual untuk modal kita tanam lagi. Itu ada proses yang cukup panjang juga, nggak langsung kayak mie instan direbus matang. Jangka waktu tuh kurang lebih dari 2016 sampai 2021 saya tetap konsisten untuk terus berkembang, menanam, menambah lahan, sampai hasilnya itu ya bisa dibilang mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Untuk tanaman Mame Sapote ini, untuk hamanya itu nggak begitu banyak. Di sisi lain, buahnya itu ketika kita mau mengecek matang atau tidak, dikelupas sedikit itu nanti ada bekas luka, itu hama tidak masuk. Dan daya tahan pohon itu juga kebal, sangat kebal sekali. Sisi lain, ini masih termasuk tanaman yang sangat-sangat eksotik di Indonesia. Di pasaran umum memang belum ada. Mame Sapote ini, itu buahnya bisa harganya itu ratusan ribu per buah. Makanya buah Mame Sapote ini bisa dibilang buah sultan, karena memiliki harga satu buah itu ratusan ribu.
Untuk peluang Mame Sapote itu menurut saya pribadi ya masih terbuka lebar karena memang belum banyak yang menanam. Untuk skala banyak masih dalam tahap tanaman di pekarangan, maka untuk kedepannya Mame Sapote ini bisa jadi tren baru ya buahnya, sama jadi bisa untuk produk lainnya juga bisa karena kandungan Mame Sapote ini mempunyai nutrisi yang sangat bagus juga. Untuk kendala Mame Sapote, kekurangannya sedikit sih menurut saya. Karena memang proses Mame Sapote ini dari bunga sampai masak itu membutuhkan waktu 9 bulan. Jadi lama sekali. Kita harus sabar, benar-benar sabar. Mungkin untuk orang-orang yang baru itu susahnya itu penjualan bibit sama buahnya. Rata-rata bagi orang-orang yang awam ikut-ikutan bikin bibit, belum tahu pemasaran, belum tahu mana penjualannya. Itu karena harganya mahal, jadi mereka pasti akan merasa bosan. Wah, ini nggak laku, gimana ini? Kendalanya itu karena bibitnya itu masih harga 1 juta lebih ya. Untuk bertani Mame Sapote ini termasuk mudah, perawatannya mudah, hamanya juga tidak banyak. Yang penting kebutuhan air itu tercukupi. Dan awal mula kita tanam, media itu benar-benar harus diperhatikan. Medianya itu benar-benar bagus, tidak menggenang tempatnya. Setelah itu kita tanam pohonnya. Untuk konsumsi air itu rata-rata untuk pohon yang baru ditanam 3 hari sekali penyiraman secukupnya. Berjalannya waktu, akar sudah mulai berkembang, kita pupuk NPK sebulan sekali dengan dosis 1 sendok per 1 ember. Dengan dosis sedikit, nanti ketika pohon sudah menjadi besar, kita tambah dosis lagi 2 sendok sampai 3 sendok. Kemudian perawatan penyemprotan itu bisa 1 bulan sekali, karena memang jarang banget hama ulat ataupun belalang itu nggak doyan daunnya. Untuk kita awal mula penanaman bibit dari ukuran 1 meter, mulai bisa panen itu kurang lebih dalam jangka 3,5 tahun dengan kualitas bibit yang bagus tentunya. Dari hasil sambung susu ataupun sambung sisip ataupun dari cangkok, itu 3,5 tahun sudah mulai berbuah. Nanti di umur 4 tahunan baru kita menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi. Untuk Mame Sapote, ketika sudah produktivitas tinggi, kita ada pruning cabang agar terdapat cabang-cabang yang produktif baru, dan buah pun juga mengalami proses maksimal lagi, buah yang bagus. Ketika sudah pohon-pohon itu tua, kita adakan pruning batang dengan teratur. Semakin nanti banyak cabang juga akan semakin banyak buah. Untuk Mame Sapote, jarak tanam tidak memerlukan begitu luas tempat sih. Bisa dibikin jarak tanam antara 5–6 meter. Karena nantinya untuk Mame Sapote itu pohonnya itu agak tinggi, melebarnya pun tidak begitu lebar banget. Dan keuntungan lainnya itu daun-daun Mame Sapote itu tidak terlalu rimbun banget, karena akan menghasilkan buah di batang, maka prosesnya itu daun akan rontok. Untuk pupuk bisa dengan pupuk organik, misal pupuk kandang atau POC. Untuk pupuk kimia bisa NPK, itu dengan rutin pupuknya itu 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali. Untuk pemasaran Mame Sapote saya menggunakan ada Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Karena 4 ini banyak orang yang menggunakan, orang umum banyak menggunakan media sosial ini. Jadi kesempatan besar bagi yang mau menanam Mame Sapote. Kendalanya untuk pemasaran bisa di 4 media sosial itu. Bisa dibikin foto ataupun video, itu daya tariknya masih bagus untuk saat ini. Untuk teman-teman yang pengen banget untuk beli bibit Mame Sapote, bisa hubungi dengan kami Pondok Tani, berada di Kebon Kliwon, dan juga bisa di channel YouTube saya Sobika Nurseri, Instagram juga di pondoktani.com, ada juga di web kami pondoktani.com. Tersedia bibit Mame Sapote buah sultan itu, sawo raksasa, dan ada tanaman lainnya seperti durian, mangga, jambu, klengkeng, dan tanaman unik lainnya lah. Untuk bertani itu mungkin orang-orang lain memandang, wah bertani itu masa nanti bisa dapat uang ya, bagaimana hasilnya nanti
bagaimana kalau nggak laku? Itu mungkin pemikiran yang sempit ya. Saat ini kan zamannya sudah modern. Kita harus bisa memanfaatkan sosial media, teknologi. Kita itu berpikirnya harus banyak sisi yang panjang. Jangan hanya berpikir nanti kalau bertani rugi, terus mau apa ya? Padahal enggak. Kita harus bisa memindset bahwa bertani itu kebutuhan pokok bagi orang lain. Dari bertani bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Seperti halnya kita tanam durian, mangga, hasil buahnya juga dikonsumsi dengan orang banyak. Yang penting untuk bertani itu kita sukai dulu, terus kita belajar yang benar, konsisten, jangan sampai patah semangat. Jadi petani itu memang nggak mudah. Kalau kita memang benar-benar serius, tekun, akan berhasil. Pokoknya petani muda harus pada semangat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tap capung, dan like, komen.